warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Naim Masud, masih di dunia per-Excelan. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana fungsi validation yang dikombinasikan menggunakan fungsi exam untuk upper dan lower. Jadi ini digunakan untuk mengisi huruf yang besar. Jadi ini input data, jika huruf besar dan ataupun huruf kecil maka bisa tertolak atau bisa diterima. Jadi kalau misalnya kita ingin huruf besar semua, kemudian kita input lagi ngantuk, salah, terus input huruf kecil, maka itu bisa tertolak. Begitupun sebaliknya. Nah, untuk itu simak video berikutnya. Nah, caranya adalah seperti ini. Bisa lihat di sini ya. Ini ada data seperti ini. Ada nomor, ada nama, ada laki-laki atau perempuan, kemudian ada usia. Nah, ini adalah data absensi ya. Jadi ini adalah data sebuah karyawan dalam suatu perusahaan, katakanlah seperti ini. Nah, ini kalau misalnya ini adalah namanya udah huruf besar semua. Kemudian kalau kita akan mengetik misalnya nama selanjutnya, misalnya menggunakan misalnya ini, maka ini akan tertolak ya. Ada tulisan seperti ini, hapus untuk harus huruf kapital. Jadi ini adalah keterangannya. Kalau misalnya hurufnya kapital semua, misalnya begini, maka dia akan diterima seperti ini ya. Nah, caranya seperti apa? Kita hapus dulu di sini, kemudian aku masuk ke data ya, data validation di sini. Kemudian ini aku clear semua dulu ya. Ini adalah rumusnya menggunakan fungsi exact yang tadi saya sudah jelaskan, exact menggunakan upper. Nah, kemudian oke. Nah, ini teman-teman aku udah gedein ya. Ini aku udah isi rumusnya di sini, block cell, kemudian data, ke data validation, langsung ke praktek aja ya. Kemudian di sini blok dulu teman-teman, blok, kemudian masuk ke menu data di sini yang di atas ya, ada home, insert, tapi kita pilih menu data, kemudian data validation, kemudian data validation kita klik ya. Ini ada 3 pilihan, kita klik salah satu yaitu namanya data validation. Kemudian di sini bisa dilihat di layar, pilih clause-nya diganti menggunakan custom. Nah, ini menggunakan fungsi custom. Kemudian di sini udah aku ini lagi ya, pada kotak formula isi tulisan exact di sini ya. Nah, di kotak formulanya di sini kemudian sama dengan exact. Tadi saya sudah jelaskan exact. Nah, kemudian buka kurung, pilih C3 di sini ya, di sel yang tadi yang dituju, C3, kemudian titik koma atau komputer teman-teman menggunakan koma, kemudian kita masukkan fungsi upper. Upper itu saya sudah pernah menjelaskan, itu untuk yang tinggi, upper. Berarti kalau misalnya lawan katanya adalah lower yang nanti kita akan gunakan. Kemudian buka kurung lagi, kita masukkan sel 3 lagi ya, C3 lagi, kemudian C3 lagi di sini. Kemudian kita tutup kurung 2 kali untuk menutup si C3 yang pertama, kemudian yang kedua. Jadi ini 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, di sini masih ada pilihan lagi teman-teman untuk keterangan yang tadi yang kayak pertama itu muncul, yaitu di sini tab error alert. Nah, di sini kita ini ya, di sini yang sebelah kanan. Kemudian isi title-nya di sini salah seperti ini. Atau mungkin teman-teman bisa menggunakan yang lain juga. Nah, itu kemudian error message-nya ini adalah keterangannya, teman-teman bisa
isi menggunakan yang teman-teman mau, atau seperti saya misalnya menggunakan ini, harus dengan huruf kapital. Nah, seperti ini ya. Kemudian klik OK. Ini akan saya coba ya, misalnya menggunakan huruf kecil reja di sini. Nah, maka akan tertolak seperti ini, yaitu harus dengan huruf kapital seperti ini. Nah, misalnya aku menggunakan huruf kecil, maka tertolak juga. Maka harus menggunakan huruf besar ya. Iya. Nah, maka ini akan diterima ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah untuk yang fungsi upper. Nanti teman-teman bisa di rewind ya, di sini dicek lagi. Nah, kalau misalnya menggunakan, biar bisa menggunakan yang huruf kecil, maka rumusnya tinggal diganti ya teman-teman di sini. Nah, di data validation di sini menggunakan fungsi lower. Nah, seperti ini. Nanti biar hurufnya kecil aja. Nah, seperti ini. Iya. Nah, kalau misalnya ini hurufnya yang bawah gede misalnya, maka akan tertolak seperti ini. Jadi ini adalah fungsi upper, dan fungsi lower adalah seperti itu ya. Jadi ini adalah contohnya tadi, yang pertama fungsi upper, kemudian yang kedua fungsi lower. Nah, nanti bisa dicek ya, di rewind untuk rumus-rumusnya. Jadi sekian aja ini untuk materi kali ini, dan semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.